Jalan-jalan ke kota baru, cakep. Singgah sebentar membeli baju, cakep. Jangan lupa subscribe channel aku. Hiya. Lur, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Balik lagi ketemu dengan aku Panglima Polim alias Lai Pandiangan. Di video kali ini lur, saya mau membahas lagi salah satu probiotik yang bisa saja menjadi perdebatan di para pembudidaya ikan nila, di mana probiotik ini juga kadang dianggap tidak terlalu penting karena perannya tidak bisa menumbuhkan vlog atau rangka vlog di dalam kolam. Mau tahu apa itu? Langsung aja pantauin terus lur channel kita ini. Jangan lupa juga subscribe untuk mendapatkan info terbaru seputaran budidaya ikan nila. Oke? Yang saya maksud probiotik yang menjadi perdebatan itu ini lur. Nah, ini adalah semua kalian pasti sudah tahu, susu fermentasi alias Yakult. Kenapa saya katakan menjadi perdebatan? Karena sebagian pembudidaya hidroponik maksud saya karena sebagian pembudidaya ikan nila itu tidak mewajibkan atau tidak menyarankan pemberian Yakult ke dalam kolam. Tapi lur, kalau menurut saya susu Yakult ini, susu fermentasi ini mempunyai peran yang cukup penting juga dalam pembesaran ikan nila dengan metode bioflok. Sesuai dengan tagline mereka, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, Yakult ini berfungsi sebagai probiotik yang bekerja dari dalam tubuh ikan, khususnya dari sistem pencernaan, yaitu usus. Nah, kaitannya dengan bioflok, meskipun susu Yakult ini tidak dapat membentuk rangka vlog, makanya tidak banyak dipakai, namun susu Yakult ini bagus untuk pencernaan ikan. Dari beberapa sumber penelitian yang pernah saya baca ketika berada di Gramedia Kamerun, susu Yakult ini juga mampu membunuh atau mencegah bakteri-bakteri jahat yang berasal dari feses kotoran ikan, sehingga ketika ikan mengeluarkan feses atau amoniak itu tidak terlalu berbahaya bagi kolam dan akan mempermudah juga kerja dari bakteri Bacillus yang kita pakai. Di sini di kolam ini saya pakai itu untuk bakteri probiotiknya itu pembentuk vlog, saya pakai bakteri aquaenzim, probiotik aquaenzim namanya. Nah, jadi dengan adanya bantuan Yakult ini, bakteri aquaenzim itu akan lebih mudah mengubah kotoran ikan tadi itu menjadi rangka vlog. Yang kedua lur, karena sesuai dengan tagline dan fungsinya yang saya katakan di awal tadi, Yakult ini bagus atau bekerja dari dalam tubuh ikan melalui sistem pencernaannya. Itu sebabnya penggunaan susu Yakult ini banyak saya pakai sebagai bahan biang bibis. Jadi kalau saya kan dalam budidaya ikan ini sudah menyediakan kian biang bibis yang akan saya pakai untuk membibis ikan nila. Nah, pada bahan biang bibis itu terdiri dari bahan-bahan organik seperti daun pepaya, daun jambu dan lain-lain. Nah, itu videonya juga sudah saya buat. Di situ saya masukkan 1 tutup botol Yakult dan 5 tutup botol M. Jadi Yakult dan M4 ini akan berfermentasi sehingga menghasilkan memperbanyak bakteri-bakteri baik di dalam biang bibis kita. Nah, ini lur bahan biang bibis saya yang mau kita bibis untuk pelet ini. Ini 1 tutup botol Yakult, setengah aja deh, nggak usah 1 tutup botol karena kita kan pakai ini untuk sekali sekali makan, jadi tidak usah 1 tutup botol. Nah, biasanya kan saya tadi kan saya katakan saya kasih di dalam biang bibis saya. Ini dia biang bibis saya. Di sini sebenarnya udah ada Yakult, makanya untuk ini juga saya nggak kasih penuh, setengah aja tadi saya kasih.
karena sebenarnya pada biang bibis ini sudah ada Yakultnya. Jadi kalau sudah kita kasih Yakult pada biang bibis ini, itu tidak perlu lagi sebenarnya kita tambah Yakult. Cuman karena ini untuk kebutuhan konten dan edukasi, makanya pada bahan biang bibis ini saya kasih Yakult. Siapa tahu dulur-dulur atau teman-teman pemula kan belum ada bahan biang bibis seperti ini dan belum tahu cara membuatnya. Nah, untuk keadaan emergensi atau darurat, cara yang saya pakai inilah yang bisa kalian praktekkan. Kalian bisa buat Yakult itu dicampur dengan ini molase dan juga E4. Untuk E4 kita kasih 1 botol aja. Ini estimasi ya. Nah, untuk molase ini saya selalu pakai 50 gram lur. Jadi setiap kali saya membibis pakan itu wajib ada molasenya 50 gram. Tujuannya ini adalah sebagai sumber karbon untuk mengurai sisa-sisa pakan tadi. Jadi ini berkaitan juga lur dengan CN rasio. Kalau orang itu kan ada sekali memberikan molase itu kan sekali 3 hari, tapi dalam sekali jumlah banyak, karena pada prinsipnya dalam kegiatannya sehari-hari ketika membibis pakan itu dia tidak pakai molase. Nah, karena saya pakai molase setiap kali membibis pakan, jadi per 3 hari itu atau per sekali seminggu itu molase yang saya tambahkan ke dalam kolam itu lebih kurang sekitar 100 sampai 200 gram lur. Nah, molasenya kita kasih air. Ini kalau bisa kalian kasih air hangat ya. Itu lebih bagus lagi karena untuk membunuh bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang mungkin menempel pada molase ini. Nah, kita campur ke dalam bahan biang bibis. Kita aduk. Lalu siap untuk kita bibiskan ke dalam pelet ya. Nah, ini peletnya lebih kurang 3 kilo lur. Karena kebutuhan pakan nila saya untuk di sini lebih kurang 6 kilo satu hari. Jadi saya kasih itu 3 kilo di pagi hari dan 6 kilo di menjelang sore hari. Menurut saya lur, Yakult ini lebih bagus sih kalian fermentasi dengan E4 ke dalam bahan biang bibis tadi. Apalagi kalau semisalnya dari bahan biang bibis itu kalian pakai bahan-bahan herbal. Nah, itu akan lebih bagus lagi lur. Ketimbang daripada kalian setiap kali membibis pelet ditambah Yakult, itu kurang efektif menurut saya. Jadi setelah menonton video ini langsung aja lur kalian ke channel aku yang bahan herbal alami. Nah, di situ ada cara membuat biang bibis dari bahan-bahan herbal alami. Tinggal kalian praktekkan aja. Tapi di situ saya tidak ada kasih Yakult. Nanti di akhirnya itu waktu di tahap akhir waktu fermentasi di situ kalian bisa masukkan Yakult lur ya. Pada saat kalian membibis pelet seperti ini, pastikan semua bagian itu terkena air bibis ya. Kalau saya untuk 3 kilo pelet seperti ini biasanya saya kasih itu 1,5 sampai 2 liter air biang bibis. Tapi ini opsional ya. Ini bisa kalian sesuaikan dengan kadar pelet kalian. Artinya kalau pelet kalian kasih air 1,5 liter udah lembut, itu tidak usah sampai ke 2 liter. Karena tiap pelet itu beda-beda lur. Teksturnya beda-beda, tingkat penyerapan airnya. Beda pelet, beda protein. Kalau saya ini kenapa agak banyak, karena pelet saya ini pelet mix lur. Artinya di mix dari 2 protein yang berbeda-beda. Satu protein 16%, satu protein 28%. Itu sebabnya kalau saya itu tidak ada cerita wajib hukumnya pelet ini dibibis lur, ditambah Yakult, ditambah bahan-bahan probiotik lainnya, karena untuk mencukupi atau untuk menambah kekurangan dari protein yang tadi itu, yang rendah itu, sehingga dapat angka minimal 26% protein sesuai dengan kebutuhan ikan.
Nah, ini saya rasa udah cukup lembek dan cukup lembut. Kita diamkan lebih kurang 30 menit ya, 15 sampai 30 menit. Sudah ada setengah jam. Saatnya kita beri pelet ini ke dalam kolam kita ya. Ini ada 4 kolam yang akan kita kasih pelet ini. Oke lah dulur-dulurku, itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga ada manfaatnya, baik itu sedikit maupun banyak ya. Jangan lupa lur, subscribe channel kita agar kalian mendapatkan info menarik seputaran budidaya ikan nila. Saya beserta seluruh ikan nila ini mohon pamit undur diri, sampai ketemu lagi dan ke